Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajar Indonesia, kali ini kita masuk ke statistik bagian 3, di mana nanti akan kita fokuskan pembicaraan kita tentang statistik deskriptif untuk data berkelompok. Oke, statistik deskriptif yang pertama kita akan menghitung rataan untuk data berkelompok. Ya, jadi untuk data berkelompok dirumuskan bahwasanya rata-rata ya, itu sama dengan 1/n. Nah, berarti n ini banyaknya data dikali jumlah atau sigma dari masing-masing frekuensi kali titik tengah, kalinya saya ganti dengan titik aja, kali titik tengah itu xt, masing-masing data, masing-masing kelas gitu ya. Nah ini, oke, ini i-nya tentu dari 1 sampai kelasnya ya, sampai banyaknya kelas gitu ya. Maka lihatlah, kita perlu mencari titik tengah dari masing-masing interval. Oke, titik tengah ini kita cari titik tengah. Maka lihatlah, 141, 141, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147. Tengah-tengahnya di mana kira-kira ya? Oke. Nah, gitu ya. Tengah-tengahnya. Ya, oke. Nah, maka tengah-tengahnya adalah 144. Maka tengah-tengahnya adalah 144. Maka dengan mudah kita kalau tahu intervalnya, intervalnya adalah 7. Maka dengan mudah kita mencari titik tengah kelas berikutnya. Tinggal nambahkan 7, berarti 151, 158, 165, 172, terus 179. Oke, 186. Oke, maka masing-masing titik tengah sudah kita ketahui. Yang berikutnya kita perlu tambah kolom supaya kita bisa menghitung masing-masing frekuensi kali titik tengahnya. Oke, kita tambah kolomnya. Oke, kita tambah kolom, berarti masing-masing frekuensi kali titik tengahnya. Oke, titik tengah. Ya. Maka lihat, 2 kali 144 berarti adalah 288. Oke, 7 kali 151 berarti 1057. Oke, 12 kali 158 berarti 1896. Oke, 10 kali 165 berarti 1650. Oke, 9 kali 172 berarti 1548. 7 kali 179 berarti 1253. Oke, 3 kali 186 berarti 558. Oke, itu sudah ketemu masing-masing ini. Nah, sekarang sigmanya berarti jumlah ini. Dijumlahkan. Jumlahkan berarti 8 tambah 7 tambah 6 tambah 8 tambah 3 tambah 8 itu ketemu 0. Ini 5. Ini 2. Ini 8. Ya, oke, 8. Berarti 8.250. Oke, maka kita sudah bisa isikan di rumus ini. Oh, berarti 1/50 gitu ya. Kali, ini semua adalah 8.250. Oke, kalau dibagi dengan 50 berarti ketemu nilainya adalah 100 165. Maka ketemu rataan dari data kelompok ini adalah 165.
Ada juga orang menghitung rata-rata itu dengan yang namanya rataan sementara. Nah, ini saya demokan gitu ya. Nanti kalian bisa memilih kira-kira enak menggunakan rataan yang menghitung biasa atau pakai rataan sementara ya. Oke. Kalau rataan dihitung dengan rataan sementara, maka diformulasikan bahwasanya rata-rata sama dengan rata-rata sementara. Oke. Ditambah gitu ya, ditambah jumlah dari masing-masing frekuensi nanti kali simpangannya. Karena ada rataan sementara tentu ada simpangannya. Dibagi banyaknya data. Oke, maka kita punya kewajiban mencari rataan sementara dan deviasi atau simpangannya, kemudian frekuensi kali deviasinya. Maka biasanya orang mencari rataan sementara itu dari frekuensi tertinggi. Oke, pertama kita cari dulu titik tengahnya dulu supaya enak. Titik tengah dulu, titik tengah. Gitu ya. Ini titik tengahnya adalah 144 tadi. Oke, ditambah 7, 151, ditambah 7, ditambah 7, ditambah 7, tambah 7, tambah 7. Oke, maka biasanya orang menetapkan rataan sementaranya adalah diambil dari kelas yang frekuensinya tertinggi. Berarti rataan sementaranya kita ambil adalah 158. Ini tempat rataan sementaranya. Oke, maka kita sudah bisa tuliskan 158 ditambah. Oke, kita sudah tahu N-nya adalah 50. Kita tinggal mencari sigma dari Fi kali Di, deviasi. Maka yang perlu kita cari berikutnya adalah simpangannya. Di-nya dulu, simpangannya. Lihat baik-baik. Simpangannya itu adalah, ini sebagai patokan. 158 sebagai patokan. Maka 158 menyimpang dari 158 ini adalah menyimpang 0. 151 dengan 158 itu menyimpang negatif 7. Ini berarti negatif 14. Oke. 165 dengan 158 itu menyimpang 7. Ini menyimpang 14. Ini menyimpang 21. Ini menyimpang 28. Oke, D-nya sudah ketemu. Kemudian masing-masing D ini dikalikan dengan frekuensinya. Berarti kalikan frekuensinya. 2 kali min 14 berarti min 28. 7 kali min 7 berarti min 49. Oke. 12 kali 0, oh berarti 0. 10 kali 7, 70. 9 kali 14 berarti 126. 7 kali 21 berarti 147. 3 kali 28 berarti 84. Lihat, bilangan yang dipakai adalah bilangan yang kecil. Bukan seperti bilangan yang tadi. Bukan seperti bilangan yang tadi. Bilangan yang tadi. Ya. Oke. Maka kita tinggal menjumlahkan. Ini adalah 77. Negatif 77. Dengan ini berarti masih ada negatif 7. Dengan ini berarti tinggal 140. Oke. Tinggal menjumlahkan. Hasilnya adalah 350. Oke. 350. Nah, 350. Maka prosesnya sudah bisa dilanjutkan. 158 ditambah 350 bagi 50 adalah 7. Berarti ini adalah 165. Persis seperti dengan cara sebelumnya. Statistik deskriptif berikutnya adalah bagaimana kita menentukan modus dari data berkelompok. Maka yang pertama, langkah pertama, kita harus menentukan kelas yang mengandung modus. Jadi kelas gitu ya, kelas yang mengandung modus. Mengandung modus gitu ya. Mengandung modus. Nah, maka apa modus? Modus adalah data dengan frekuensi tertinggi. Oh, berarti di kelas inilah modus itu berada. Karena ini adalah frekuensi tertinggi.
Sekarang yang perlu diingat adalah bagaimana rumus modus. Nah, rumus modus dengan model-model dari grafis-grafis sebelumnya kita bisa memperoleh rumus modus. Nah, modus dirumuskan adalah tepi bawah kelas yang mengandung modus, ada istilah tepi bawah, ditambah deviasi 1 dibagi deviasi 1 ditambah deviasi 2 kali interval. Oke. Oke, sekarang tepi bawah kelas yang mengandung modus. Ini adalah kelas yang mengandung modus. Tepi bawahnya berarti 0,5 dari batas bawah ini. Oh, berarti 154,5 ditambah. D1 itu adalah selisih frekuensi modus dengan kelas sebelumnya. Berarti selisihnya adalah 5. Oke. Dibagi. Lihat, D1 adalah 5. Ditambah, gitu ya. D2 ada selisih frekuensi modus dengan kelas sesudahnya. Oke, 12 sama 10 berarti selisihnya adalah 2. Kali interval. Intervalnya sudah kita tahu bahwa intervalnya adalah 7. Maka ini kali 7. Oke, berarti ini 154,5 ditambah 35 dibagi 7. Oke, maka hasilnya adalah ini adalah 5 gitu ya. Maka hasilnya 159,5. Ini adalah modus data dari tabel berkelompok ini. Menghitung nilai kuartil dari data berkelompok. Maka kita sebelumnya sudah paham bahwasanya kuartil itu adalah bentang data dibagi 4. Maka kuartil 1 itu letaknya berarti seperempat dari banyaknya data. Berarti 50. Berarti adalah di data ke 12,5 gitu ya. Oke. Data untuk kuartil 2 berarti 2 per 4 dari 50. Oke, maka ini adalah 25. Oke. Data kuartil ketiga berarti 3 per 4 dari 50. Oke. Berarti ini adalah 150 dibagi 4 berarti 37 gitu ya, 5. Nah, sekarang lihat baik-baik. 12,5, data ke 12,5, lihat baik-baik. Ini sudah ada 2 data. Sampai sini ada 9 data. Belum masuk 12,5. Sampai sini ada 21 data. 12,5 termuat di sini. Berarti ini adalah kelas yang mengandung kuartil 1. Sekarang, kuartil 2 itu data ke 25. Dan baik-baik, sampai sini tadi data ke 21. Belum masuk 25. Berarti kelas ini yang memuat data ke 25. Berarti ini adalah tempatnya kuartil 2. Oke, kita lihat 37,5. Ini tadi 2, 9, 21. Di sini 31. Oke, 31 sampai sini 40. Oh, berarti 37,5 termuat di kelas ini. Nah, mencari kelasnya dulu. Oke ya. Maka, lihat baik-baik. Untuk data kelompok, menghitung kuartil 1 digunakan formula, gitu ya, kuartil 1, berarti tepi bawah kelas yang mengandung kuartil 1 ditambah. Oke, lihat baik-baik. Oke, seperempat dari data tadi dikurangi, ini penting banget. Oke, jumlah frekuensi kumulatif sebelumnya. Ini lihat baik-baik. Jumlah frekuensi kumulatif sebelumnya, oke, dibagi gitu ya. Frekuensi saat kuartil 1 kali interval. Nah, ini oke, lihat baik-baik. Maka tepi bawah kelas yang mengandung kuartil 1, tepi bawahnya sini. Berarti 154,5 ditambah seperempat N tadi udah kita hitung. 12,5
dikurangi jumlah frekuensi kumulatif sebelumnya. Ini adalah kelas yang mengandung kuartil 1. Jumlah frekuensi tapi kumulasi dari sebelum itu adalah ini. Kumulatifnya adalah 9. Dibagi frekuensi saat kuartil 1 adalah 12. 12. Kali intervalnya 7. Nah, tinggal menghitung. 154,5 gitu ya. Ini adalah 3,5 gitu ya, 3,5 kali 7 berarti dibagi 12. Oke, 3,5 kali 7 dibagi 12. Nah, dengan perhitungan kalian pasti bisa. Ini adalah 156,542. Ini kuartil 1 dari data kelompok. Tentu kuartil 2 sudah bisa mudah. Kuartil 2 sama dengan tepi bawah kelas yang mengandung kuartil 2 ditambah 2/4 N dikurangi sigma frekuensi kumulatif sebelumnya dibagi frekuensi saat kuartil 2 kali interval. Oke, tepi bawah kelas yang mengandung kuartil 2. Berarti sini 162 kurangi setengah berarti 161,5. Ditambah 2/4-nya tadi, 25. Dikurangi sigma frekuensi kumulatif sebelum Q2. Berarti ini jumlahkan. Oke, 2 tambah 7 tambah 12 berarti 21. Oke, dibagi frekuensi saat kuartil 2 adalah 10. 10 kali 7. Oke, sudah bisa dihitung. Berarti 161,5 ditambah 4 kali 7 dibagi 10. Dengan perhitungan yang bisa kalian lakukan, maka ini adalah 164,5. Yang perlu diingat adalah kuartil 2 ini sekaligus sebagai median. Oke, ya, median. Kuartil 3 tentu kita bisa persingkat. Berarti tepi bawah kelas yang mengandung kuartil 3. Oke, berarti ini. Berarti 168,5 ditambah. Oke, 3/4-nya adalah 37,5 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil 3. Berarti ini. Berarti 9, 21 tambah 10, 31. Dibagi 10 kali 7. Oke, dengan perhitungan yang bisa kalian lakukan, ini adalah hasilnya 173,556. Ini adalah kuartil 3. Ini seperti begini menghitung kuartil untuk data berkelompok. Teman-teman pembelajar, berikutnya bagaimana kita menghitung desil dari data berkelompok. Saya kasih contoh, misalkan kita menghitung desil 3 dengan desil 8. Oke, maka secara umum dirumuskan untuk desil I, gitu ya, itu rumusnya mirip dengan kuartil. Berarti tepi bawah kelas yang mengandung desil I, gitu ya, ditambah I. Nah, desil adalah per 10. Oke. 10 kali N dikurangi jumlah frekuensi kumulatif sebelumnya. Oke, dibagi dengan frekuensi saat desil I dikalikan interval. Oke ya. Oke. Intervalnya jangan I karena sudah ada pakai I, kita pakai C. Misalkan intervalnya pakai C ya. Pakai C. Oke. Maka kita harus mencari kelas yang mengandung desil 3. Kelas yang mengandung desil 3 berarti adalah 3/10 kali 50. Berarti data ke-15. Oke, data ke-15. Lihat, ini baru 2 data, 9 data. 9 data. Sampai sini udah 21 data. Berarti 15 ada di sini. Berarti di sini letaknya D3. Maka kita udah bisa hitung. D3 berarti sama dengan tepi bawahnya.
berarti 154,5. Oke, ditambah I per 10 kali N. Oh, 15 ini tadi. Oh, berarti 15. Oke, dikurangi jumlah frekuensi kumulatif sebelumnya. Oke, berarti 9. Dibagi frekuensi saat D3. Oh, berarti 12. Ya. Kali intervalnya. Berarti 7. Oke, berarti 154,5 ditambah ini 6. 6 kali 7, 42. Dibagi 12. Oke, dengan perhitungan pembagian yang bisa kita lakukan, ini hasilnya adalah pas 158. Nah, oke. Ya. Nah, sekarang bagaimana desil 8? Desil 8. Desil 8 berarti kita cari kelasnya dulu. Kelas yang memuat desil 8. Berarti 8 per 10 kali 50. Berarti data ke-40. Data ke-40. Oke, data ke-40 kita lihat ada di kelas mana. Baru 2, 9, 21, 31, 40. Oh, berarti tepat di sini kelasnya. Ini letak desil 8. Maka tepi bawahnya berarti desil 8 sama dengan tepi bawahnya berarti 168,5. Oke, ini dikurangi setengah. Ditambah 8 per 10 kali jumlah frekuensi, berarti 40. Dikurangi jumlah frekuensi kumulatif sebelumnya, berarti jumlah ini. Oke, berarti 2, 9, 21, 31. Dikurangi 31, dibagi frekuensi saat D8. Oke, berarti 9. Kali intervalnya, 7. Oke, maka ini 168,5 ditambah 9 kali 7, 63. Dibagi 9. Hasilnya adalah 7, berarti hasilnya 175,5. Ini adalah desil 8. Menghitung ukuran letak berikutnya, yaitu persentil. Ayo kita bahas persentil, misalkan persentil 20 dengan persentil 70. Ya. Maka kita cari kelas tempat persentil 20. Berarti 20, ingat persentil itu 100. Kali banyaknya data. Oh, berarti data ke-10. Oke, data ke-10. Data ke-10 berarti ini baru 2, baru 9, belum masuk, sudah masuk sini. Ini adalah letak persentil 20. Oke, sekalian kita cari kelas tempat persentil 70. Berarti 70 per 100 kali 50. Berarti 35. Berarti data 35. 9, 21, 31, belum masuk. Sampai sini 40. Ini letaknya persentil 70. Oke. Maka persentil seperti halnya desil bisa dirumuskan begini. Persentil ke I itu sama dengan tepi bawah atau lower gitu ya. Tempat persentil I tadi ditambah gitu ya. I per 100 kali semua data dikurangi jumlah frekuensi kumulatif sebelumnya dibagi frekuensi saat persentil I kali interval. Kali interval. Maka coba kita hitung berapakah persentil 20. Oke, persentil 20 sama dengan tepi bawah kelas yang mengandung persentil 20. Berarti 154,5. Oke, ditambah. Oke, 20 per 100 kali N, ini adalah 10, dikurangi jumlah frekuensi kumulatif sebelumnya. Oh, berarti ini 9. Kali frekuensi saat persentil 20 adalah 12. Kali intervalnya adalah 7. Oke, kalau dihitung, maka ini hasilnya adalah
155,083. Nah, ini persentil 20. Bagaimana menghitung persentil 70? Sama, tapi bawah kelas yang mengandung persentil 70 adalah ini. Berarti 168,5 ditambah 70 per 100 tadi adalah 35. Oke, dikurangi jumlah frekuensi sebelum letak persentil 70. Oke, berarti ini jumlahnya. Jadi berapa? 9, 21, ini 31. Oke, kurangi 31 dibagi frekuensi saat persentil 70 adalah 9 kali interval. Oke, dengan perhitungan maka ini diperoleh 171,611. Ini adalah persentil 70. Sekarang menghitung hamparan. Seperti pada saat data tunggal, hamparan dirumuskan dari kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Nah, kuartil 3 udah kita cari, kuartil 1 sudah kita cari. Coba kita lacak. Kuartil 3. Kuartil 3 adalah 173,556, kuartil satunya adalah 156,542. Oke, maka kita kembali ke hamparan tadi. Hamparan. Lihat, kuartil 3-nya adalah 173, berapa tadi? 556, ya. Dikurangi kuartil satunya adalah 156,542. Oke, kita kurangi dari belakang. Berarti 4, ya, 1, 0, oke, 17. Nih adalah hamparannya. Simpangan kuartil. Ini tetap menggunakan data-data sebelumnya. Simpangan kuartil, ya. Simpangan kuartil, ya. Orang biasanya nulisnya dengan kuartil deviasi. Nah, kayak gini. Deviasi kuartil, gitu ya. Itu adalah setengah hamparan. Oke, setengah hamparan. Oke, setengah dari. Oke, hamparannya tadi udah kita hitung 17,014. Berarti 17,014. Oke, dibagi 2 berarti 8,507. Oke, ini adalah simpangan kuartilnya. Menghitung simpangan rata-rata untuk data berkelompok, kita bisa menggunakan rumus simpangan rata-rata sama dengan 1 per n. Gitu ya. Oke. Dikalikan jumlah dari, gitu ya. Kalau data tunggal adalah masing-masing data, gitu ya, dikurangi rata-ratanya, gitu ya. Kurangi rata-ratanya. Oke, tetapi untuk data kelompok masih dikalikan frekuensi masing-masing kelasnya. Oke, 1 sampai banyaknya kelas. Nah, seperti ini. Maka untuk memudahkan perhitungan, berarti kita harus punya X tengah. Oke, kita cari X tengahnya dulu seperti yang tadi. X tengah berarti ini adalah 144 tadi, ditambah 7, 151, 158, 165, 172, 179, dan 186. Oke, kemudian kita akan cari simpangan masing-masing titik tengah dengan rata-rata. Kita tahu rata-rata kita tadi adalah berapa tadi? 165. Nih. Maka harga mutlak, kita langsung harga mutlak aja. Titik tengah gitu ya, dikurangi rata-rata harga mutlak. Oke, berarti 165 ini adalah selisih 0. Oke, ini adalah 7. Oke, ini adalah 14.
ini adalah 21 harga mutlaknya ya. Oke. Ini dikurangi 165 itu 7, dikurangi 165 ini 14. Oke, dikurangi 165 ini 21. Oke, ini sudah kita peroleh. Sekarang kita kalikan frekuensinya masing-masing. Kita kalikan frekuensi, berarti frekuensi masing-masing frekuensi kali titik tengahnya dikurangi rata-rata tadi. Oke, berarti berapa nih? Frekuensi kali 21 berarti 42. Oke, ini adalah 98. Ini adalah 84. Nah, ini mudah 0 gitu ya. Oke, 9 kali 7 63. Oke, 7 kali 14 itu 98 63. Oke. 2 tambah 8 10, 14, 17, 25, 28. Oke, 2. Oke, 6, 15, 23, 29, 38, 44. Oke, 44. Nah, maka sudah bisa kita isikan. Berarti ini adalah 1/50 kali jumlah ini tadi adalah 448. Kalau dihitung hasilnya adalah 8,96. Ini adalah simpangan rata-rata dari data berkelompok. Ini ya. Sekarang kita masuk ke menghitung varians. Oke, varians kemarin kita simbolkan dengan S kuadrat. Oke, ini adalah 1/n jelas. Oke. Nah, kalau kemarin adalah sigma karena data tunggal, itu masing-masing data, kalau ini sekarang titik tengah, dikurangi rata-rata, ya, dikurangi rata-rata, dikuadratin. Oke. Tetapi untuk data kelompok masih kali masing-masing frekuensinya. Oke, berarti I sampai kelasnya ya. Oke, maka kita perlu kolom titik tengah. Kita perlu kolom titik tengah. Tambahi kolom titik tengah. Berapa? 144 ya ini ya. 151, 158, 165, 172, 179, 186. Oke, kita perlu nilai titik tengah dikurangi rata-rata. Oke, kita ingat rata-ratanya adalah 165. 165. Oke, maka titik tengah dikurangi rata-rata. Supaya gampang ya. Dari sini 0. Oke, negatif 7, negatif 14, negatif 21. Loh, kenapa kok cepat? Karena ada intervalnya. Oke, ini 7, 14, 21. Oke. Perlu kolom pengkuadratan. Nilai pengkuadratannya kita kuadratkan. Berarti titik tengah dikurangi rata-rata yang dikuadratin. Berarti min 21 kuadrat. Berarti 441. 14 kuadrat 196. Min 7 kuadrat 49. Jelas 0. 49. Ini 196. Oke, ini 441. Oke, udah sampai sini. Sekarang kita perlu kalikan masing-masing dengan frekuensi. Oke ya. Berarti masing-masing frekuensi kali titik tengah yang dikurangi rata-rata dan sudah dikuadratin. Oke. 2 kali 441 berarti 882. 7 kali 196 berarti 1372. Oke, 12 kali 49 berarti 885. Oke, 10 kali 0. Oke, ini paling gampang. 0. Oke, 9 kali 49 berarti 144. Oke. Terus 7 kali 196 berarti 2, 7, 3, 1. Oke. 3 kali 441 berarti 3, 2, 1, 13. Oke. Maka kita jumlahkan. 4, 12,
13, 15, 18. Oke, 1, 9, 16, 24, 28, 35, 40. Oke. Oh, salah. Salah ya. Oke, 4, 12, 13, 15, 18, 8, 1, 9, 16, oke, 24, 28, 35, 37. Ya, 37. 3, 11, 14, 19, 23, 26, 29. Oke, 2, 3, 4, 5. Sudah dapat, maka tinggal mengisikan di sini 1/50 kali 5.978. Oke, kalau dihitung hasilnya ini adalah berapa ya? 119,56. Nih. Ini adalah variansnya. Ya. Oke, nah ini terakhir, yang paling gampang tentu ya simpangan baku. Simpangan baku atau standar deviasi, ya, standar deviasi itu dirumuskan akar dari variansnya. Ya, oke, berarti akar dari 119,56. 119,56. Oke. Nah, kalau ini kalian bisa minta bantuan kalkulator. Kalau di soal-soal tertentu ya mungkin siapkan tabel akarnya ya. Ini pencet dulu kalkulator 10,934. Nah, ini adalah standar deviasinya. Maka 12 pertanyaan tentang statistik deskriptif data berkelompok sudah saya jelaskan semuanya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat belajar para pembelajar Indonesia. Semoga sukses selalu menyertai kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.